Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berada hampir di penghujung tahun 2025 untuk bulan Januari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah berjalan bersama dengan kami. Bukan saja membawa kami lompat masuk dari tahun 2024 ke tahun 2025, namun di sepanjang bulan Januari di tahun 2025 ini kami merasakan kehadiran Tuhan dan perjalanan Tuhan bersama dengan kami. Kami ingin Tuhan terus meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, karena betapa penting iman kami kepada Kristus itu untuk perjuangan hidup kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang-orang itu, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia mengutus beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri orang yang ditempatkan sebagai bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba itu telah sehat kembali. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang setiap kali kita baca kisah tentang seorang perwira yang hambanya sedang sakit keras dan hampir mati dikatakannya, ya berada dalam persimpangan ya, berarti ini nyawanya sungguh-sungguh terancam karena sakit penyakitnya. Yang menarik adalah iman dari perwira yang merupakan tuan atau bos dari seorang hamba yang sakit hampir mati ini. Jadi ini adalah tuan yang baik, bos yang baik. Ketika dia tahu bahwa salah seorang hambanya atau bawahannya itu sedang punya masalah, dalam hal ini adalah sakit keras dan hampir mati, dia nggak cuek loh. Dia nggak diam-diam aja dan sudah biarlah itu hamba itu namanya sakit dan hampir mati, ya sudahlah gitu. Tapi enggak, si tuannya ini yang merupakan seorang perwira yang adalah bos dari si hamba ini, itu bertindak dengan privilege, dengan hak khusus yang ada padanya, itu dia bertindak. Sehingga dia pertama-tama itu meminta agar beberapa orang tua Yahudi yang merupakan relasinya itu untuk pergi menjumpai Yesus. Karena ia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus di Kapernaum, di tempat mereka tinggal begitu. Minta tolong supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan
hambanya ini. Ya, kalau sekarang kita katakan pegawainya atau karyawannya, atau ya memang bawahannya, mungkin prajurit di bawah lagi, di bawah dia. Lalu kemudian para tua-tua Yahudi yang merupakan relasi dari si perwira ini pergi menjumpai Tuhan Yesus dan mereka memberikan keterangan yang baik tentang keberadaan perwira ini. Jadi mereka mengatakan, tentu saja mereka menyampaikan bahwa perwira ini membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus karena seorang hambanya atau bawahannya sedang sakit keras. Lalu mereka melanjutkan dengan mengatakan, dia layak ditolong karena dia orang baik. Dialah yang membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Karena dia ini, perwira ini adalah seorang Roma. Bisa saja begitu yang berbeda dengan mereka, tetapi ia mau membantu mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun tidak keberatan untuk pergi ke rumah perwira ini dan untuk menyembuhkan hamba dari perwira ini. Tetapi yang menarik adalah pada waktu Tuhan Yesus baru di perjalanan, si perwira ini mengirim lagi kloter kedua. Kloter kedua ini adalah orang, ya katakanlah penghubungnya gitu ya, dan mereka adalah sahabat-sahabatnya. Kalau tadi adalah para tua-tua Yahudi, yang ini adalah beberapa orang tua-tua Yahudi yang tadi ya, dia mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi. Kalau yang sekarang kloter yang berikutnya adalah sahabat-sahabatnya. Nah, dia mengutus sahabat-sahabatnya ini untuk memberikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa pertama, dia meminta supaya Tuhan Yesus tidak harus datang ke rumahnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak harus datang ke rumahnya? Karena dia merasa bahwa dia adalah seorang yang tidak layak. Dia orang yang tidak layak untuk Tuhan Yesus datangi. Jadi dia merasa, orang ini rendah hati sekali ya. Dia merasa dia tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bahkan dia sendiri juga kenapa tidak datang menjumpai Tuhan Yesus. Kenapa dia minta tolong beberapa orang tua Yahudi. Dan mengapa dia minta tolong para sahabatnya. Bukan dia sendiri yang datang langsung menjumpai Tuhan Yesus. Karena dia merasa nggak layak. Dirinya ini tidak layak untuk berjumpa dengan seorang Mesias, seorang yang hebat luar biasa seperti Tuhan Yesus. Karena itu dia mengirim utusannya. Itu. Yang berikutnya, karena dia merasa bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah berjalan menuju ke rumahnya, tapi dia menjadi orang yang tidak layak, Tuhan Yesus datangi, dan juga dia merasa tidak layak untuk datang menjumpai Tuhan Yesus, maka dia minta bahwa dia percaya bahwa ketika Tuhan Yesus itu mengatakan sepatah kata saja, dia yakin penuh-penuh bahwa hambanya yang sakit itu pasti pulih. Wah, luar biasa imannya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang pada waktu itu percayanya itu masih berupa visual, yaitu bagaimana Tuhan Yesus datang, melihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berbuat, baru orang beriman bahwa Tuhan Yesus betul bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Ini perwira ini enggak. Dia yakin bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak datang di tempatnya, sekalipun secara visual, mata ini dia bisa melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu, atau Tuhan Yesus berhadapan dengan orang sakit itu, dia yakin bahwa sekalipun tidak berjumpa, si Tuhan Yesus pasti mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Ini kan iman yang besar Bapak Ibu. Iman yang luar biasa. Dia yakin bahwa kuasa pemulihan Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun. Sekalipun Tuhan Yesus berada tempatnya jauh dari orang yang membutuhkan. Bahkan tidak bisa saling pandang-pandang. Kuasa Tuhan Yesus mampu untuk memulihkan orang yang sakit. Jadi dia mengimani betapa kuasa Tuhan Yesus sangat besar, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Hebat ya Bapak Ibu ya perwira ini. Karena itu Tuhan Yesus sendiri kagum. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman sebesar itu tidak pernah dia temukan bahkan di antara orang Israel sendiri. Orang yang sesuku dengan Tuhan Yesus, bangsa di mana Allah kirim Mesias dari mereka. Tidak ada iman sebesar perwira ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini, kisah ini mau menceritakan kepada kita
mengenai Tuhan Yesus, mengenai kuasa Tuhan Yesus, mengenai peranan Tuhan Yesus, mengenai sosok Tuhan Yesus, siapa Ia. Ia adalah juru selamat, dan di dalam diri Tuhan Yesus ini memiliki kuasa yang amat besar, kuasa yang dapat menyembuhkan, kuasa yang dapat memulihkan, bahkan Ia berada di tempat lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala keberadaan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu pergumulan mengenai kesehatan fisik kita? Apakah itu pergumulan mengenai kesehatan jiwa kita, mental kita? Apakah itu mengenai pergumulan mengenai kondisi ekonomi kita? Apakah itu mengenai pergumulan tentang pekerjaan kita dan kesulitan-kesulitan yang kita alami, bahkan penderitaan kita alami? Ingat dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita tidak dapat menatap Tuhan Yesus seperti sekarang ini, kita bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Sekalipun kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti kita ini berjumpa satu dengan yang lainnya, tetapi ingatlah di dalam hati kita, tanamkan betul-betul kepercayaan kita, keyakinan kita akan Tuhan Yesus, akan kuasa pemulihannya, akan kekuatannya yang dapat menolong setiap kita di dalam setiap permasalahan dan pergumulan-pergumulan kita. Makanya tema saya beri iman. Berimanlah, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Meski kita tidak bisa lihat Dia secara langsung, meski kita tidak bisa berjumpa dengannya secara langsung, yakinlah bahwa Ia mampu untuk menolong setiap kita. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan senantiasa punya kekuatan dan kemampuan untuk menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kisah ini kiranya membekas di dalam hati kami. Seperti iman perwira ini yang begitu yakin akan kuasa Tuhan Yesus yang mampu memulihkan salah satu karyawannya, salah satu bawahannya, salah satu hamba yang Ia kasihi sedang mengalami perkara yang besar, yaitu sakit, sangat kritis, hampir mati. Dan Tuhan Yesus memulihkan hamba dari perwira ini. Kami percaya bahwa di dalam segala pergumulan setiap kami, permasalahan setiap kami, kuasa Tuhan Yesus mampu untuk menolong kami. Berikanlah iman di dalam hati kami kepada Tuhan, iman yang teguh, iman yang penuh. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.